Halo saudara, Uncle akan bacakan Kejadian, bukan Roma, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-13 ya. Uncle akan bacakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Nah, dalam ayat yang ke-13 ini saudara, Tuhan Allah bertanya kepada perempuan itu, yaitu istrinya Adam ya. Dari pertanyaan itu, apa jawaban yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-13 ini? Jawaban yang diberikan oleh perempuan itu adalah menyalahkan ular. Menyalahkan ular. Di mana Tuhan bertanya kepada perempuan itu, apakah yang engkau perbuat ini? Apakah yang telah engkau perbuat ini? Tetapi apa yang dijawab oleh perempuan itu? Ular itu. Jadi melemparkan kepada ular. Ular itu yang memperdayakan aku. Ketika perempuan itu memberikan jawaban, yang menjadi tujuan dari perempuan itu memberikan jawaban seperti itu adalah supaya dia selamat, supaya perempuan itu menyelamatkan dirinya sendiri, tidak dihukum mati, tidak mengalami kematian. Ini yang menjadi tujuan dari perempuan itu atas jawaban yang dia berikan kepada Tuhan Allah. Dan perempuan itu menyalahkan ular, tidak menjawab langsung. Seharusnya, ya Tuhan, aku yang mengambilnya, memakannya, dan kuberikan. Kan begitu. Tetapi dia melemparkan jawaban itu dengan menyalahkan ular. Ini yang terjadi juga saat ini, sama. Sebagaimana manusia itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesamanya, begitu juga dengan perempuan ini. Dia juga menyalahkan ular. Padahal ular tidak bisa berkata apa-apa. Karena sebenarnya adalah manifestasi iblis dalam bentuk ular. Tetapi ular yang menjadi korban dari keputusan yang manusia itu ambil bersama dengan istrinya. Ini yang terjadi saat ini, menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Dosa merusak hubungan, baik hubungan terhadap diri kita sendiri, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan sesama, dirusak semuanya. Ini akibat pelanggaran kepada hukum Allah. Makanya jangan main-main melanggar itu, jangan lakukan. Karena merusak keharmonisan hubunganmu. Ya. Kemudian, walaupun Adam dan istrinya ya memiliki argumen ataupun alasan ya yang dikemas sebaik mungkin, apapun alasan itu, ketika Tuhan Allah bertanya, tetap yang harus kita pahami bahwa Tuhan Allah tahu apa yang telah terjadi. Kita tidak bisa dengan mengemas dengan argumen-argumen yang bagus, alasan yang bagus, justru menyelamatkan diri kita. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu, saudara. Allah bagaikan hakim ya, yang bertanya, hakim yang agung ya, yang mengadili, yang menghakimi dengan adil dan benar. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Allah itu hakim yang adil. Jadi kita nggak bisa membuat alasan, argumen di hadapan Allah, hakim yang adil itu. Mazmur pasal 9 ayat yang keempat. Sebab engkau membela perkaraku
dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Allah yang bersemayam duduk di atas tahta. Dia adalah hakim yang adil. Allah bertanya kepada manusia itu, bertanya kepada istrinya atau perempuan itu. Bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu. Dia adalah hakim yang adil. Ya. Mazmur pasal 96. Coba Mazmur pasal 96 ayat ke-13. Di hadapan Tuhan sebab ia datang. Ya, ini juga merupakan satu nubuatan juga, saudara ya. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan datang menghakimi bumi, artinya menghakimi seluruh manusia. Mulai dari Adam sampai dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Puji Tuhan, saudara. Roma 2 ayat 16. Di sana dibacakan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus menghakimi seluruh manusia, segala sesuatu yang tersembunyi di hati. Yesus Kristus menghakimi. Semua yang tersembunyi di hati akan dibukakan. Tidak ada yang bisa luput satupun dari hakim yang adil, Yesus Kristus. Ya. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Yesus Kristus datang kedua kalinya menghakimi segala yang hidup dan yang mati. Dia duduk di atas tahtanya. Saudara, kita harus sadar bahwa pelanggaran akan firman Allah, pelanggaran akan hukum Allah membuat kita mati. Makanya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, ketika Adam telah melanggar hukum Allah, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, hari itu, sebelum hari itu lewat, disitulah Allah mencari, disitulah Allah menyediakan jalan pendamai, supaya jangan melewati hari itu tanpa percaya. Yang Tuhan mau adalah percaya kepada apa yang Allah telah buat, apa yang Allah telah sediakan, tetapkan. Ada Mesias daripadanya lahir, ada Mesias daripadanya yang menyelamatkan Adam, istrinya, dan semua manusia di bawah matahari ini. Makanya respon bahwa Adam itu percaya kepada janji yang Tuhan Allah buat. Melalui keturunannya hadir yang akan meremukkan kepala ular, meremukkan, mengalahkan maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, ya, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, Wahyu 20 ayat 13 sampai 14, di sana maut dan kerajaan maut, ya saudara, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, saudara. Inilah kematian kedua. Yesus telah hidup. Ia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jangan takut
Aku adalah yang awal dan yang akhir, kata Yesus. Dan yang hidup, aku telah mati. Yesus memang telah mati. Itu sebagai jalan pendamai buat kita kepada Allah. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi orang yang di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Kekal itu yang dilemparkan ke dalam lautan api, tidak. Tetapi namanya tertulis dalam buku, dalam kitab kehidupan. Menikmati di dalam Allah oleh karena Yesus Kristus. Ini adalah satu anugerah. Dan kita dicari oleh Yesus. Diketok hatimu, dipanggil engkau. Tuhan dekat, mendekati engkau. Sorga mendekati engkau. Tetapi kalau engkau tetap dispensasi waktu yang Allah berikan dan engkau tidak meresponi, engkau gak percaya, engkau tidak datang, engkau tidak menerima apa yang Allah telah tetapkan melalui Yesus Kristus, maka konsekuensinya adalah kematian kedua. Itu kekal di lautan api. Saudara, pilihan, keputusan ada di padamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.